Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan informasi penting untuk besok tanggal 2 Maret tahun 2022. Hore! Ada kabar gembira buat para penerima manfaat bantuan BPNT di tahun 2021 yang lalu, yang di tahun 2022 ini masih belum mendapatkan undangan dari pihak pos terkait dengan pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira kabar gembiranya seperti apa, dan juga di video kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan kondisi-kondisi tertentu pada saat penyaluran bantuan BPNT tunai di kantor pos ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja di sini sebelum saya melanjutkan informasi terkait dengan kabar gembira untuk para penerima manfaat bantuan BPNT di tahun 2021 yang lalu, yang di tahun 2022 ini masih belum mendapatkan undangan pencairan BPNT tunai dari pihak pos. Saya akan menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan kondisi-kondisi tertentu ya, penanganan khusus di pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 kali ini ya sahabat YouTube. Nah, informasi ini terkait dengan kondisi penanganan tertentu ya sahabat YouTube di pencairan BPNT tunai di tahun 2022 ini saya ambil dari petunjuk pelaksanaan penyaluran dana bantuan program sembako tahun 2022 dari PT Pos Indonesia Persero ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua bisa menyimak informasi kali ini karena saya rasa banyak juga dari para KPM yang mungkin kondisinya ini keluar kota, meninggal, kemudian ada yang tidak bisa mengambil bantuannya. Itu bagaimana? Nah, sahabat itu di informasi ini sudah sangat jelas tentunya ya. Kondisi yang pertama, jika KPM tidak memiliki KTP elektronik, maka KPM bisa membawa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil atau kartu keluarga asli. Nah, jadi kalau yang tidak punya KTP elektronik, silakan bawa surat keterangan dari Disdukcapil atau membawa KK asli ya sahabat itu. Kemudian jika surat pemberitahuan hilang, nah apabila surat pemberitahuan atau surat undangan hilang, maka pada saat pembayaran harus membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk diserahkan ke kantor pos. Dan supervisor pelayanan outlet dan operator cabang dapat mencetak ulang surat pemberitahuan. Kemudian wilayah yang terkena PSBB atau lockdown, bencana alam, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pembayaran tidak bisa dilakukan di lokasi KPM. Nah, di sini ada 3 penanganan ya. Yang pertama, pembayarannya ditunda. Yang kedua, pembayaran dilakukan di kantor pos dan harus mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, pembayaran dilakukan di lokasi lain sesuai kesepakatan bersama atau dibuatkan jadwal pembayaran dan harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, kemudian yang berikutnya ya sahabat YouTube, jika KPM berhalangan hadir, maka juru bayar dapat menyerahkan kepada anggota keluarga dalam satu kartu keluarga dengan urutan sesuai derajat pada kartu keluarga. Jika yang menerima ini adalah suami, maka yang ngambil istri kalau tidak ada anak ya sahabat itu, dengan menunjukkan KTP elektronik yang bersangkutan dan kartu keluarga asli ya sahabat itu. Jadi sudah sangat jelas nih yang berhalangan hadir. Kemudian kondisi berikutnya, jika KPM meninggal dunia,
maka juru bayar dapat menyerahkan kepada ahli waris atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga dengan urutan sesuai derajat pada kartu keluarga ya, seperti yang tadi istri kemudian anak, dengan menunjukkan KTP elektronik yang bersangkutan dan kartu keluarga asli ya sahabat YouTube. Berikutnya, jika KPM meninggal dunia hanya satu dalam daftar kartu keluarga, maka dana bantuan program sembako akan dikembalikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi yang meninggal dan tidak ada anggota keluarga lain dalam satu kakaknya, maka dananya dikembalikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikutnya, jika KPM tidak melakukan pengambilan dengan alasan meninggal dunia tunggal ya sahabat YouTube, pindah atau menolak atau mampu orangnya ya, dan double bantuan, misalkan PKH atau dana bantuan program sembako, maka dana bantuan program sembako tidak dapat dibayarkan dan akan dikembalikan ke Kementerian Sosial untuk digantikan oleh KPM baru ya sahabat itu. Nah ini yang terkait dengan meninggal dunia tadi yang tunggal, kemudian pindah, tidak ditemukan, menolak atau mampu ya, double bantuan ini jadi tidak bisa dibayarkan dan akan dikembalikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia yang kemudian akan digantikan oleh KPM yang baru ya sahabat itu. Berikutnya, apabila pembayaran dana bantuan program sembako terjadi penundaan akibat cuaca ekstrim, maka Dinsos atau Pemda membuat surat penundaan yang dilampirkan peneguhan dari BMKG. Kemudian kondisi berikutnya, apabila KPM tidak memiliki nomor handphone, maka dapat diisi nomor handphone istri atau anaknya dalam satu kartu keluarga ya sahabat itu. Kondisi berikutnya, apabila KPM menolak menerima dana bantuan program sembako, maka dapat dilaporkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Dinsos dengan membuat berita acara. Kondisi berikutnya, jika ada warga yang protes karena tidak menerima dana bantuan program sembako, maka warga diminta untuk melaporkan ke aparat desa atau kelurahan atau kecamatan atau dinas sosial setempat. Kondisi berikutnya, username dan password aplikasi tidak diperkenankan diberikan kepada orang lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi tanggung jawab pemilik user. Nah ini untuk tenaga bayar ya ini sahabat itu. Berikutnya, jika NIK KPM pada KTP elektronik berbeda dengan Danom dan surat pemberitahuan, tetapi nama dan alamat KPM sama, maka dapat dibayarkan. NIK pada KTP elektronik yang sebenarnya dicatat pada Danom dan surat pemberitahuan secara manual oleh juru bayar. Berikutnya, jika terdapat KPM ganda dalam satu kartu keluarga, maka dana bantuan program sembako tidak boleh dibayarkan kecuali KPM tersebut penyandang disabilitas. Berikutnya, jika aplikasi face recognition mengalami kondisi offline atau error dari sisi Disduk Capil, maka proses penyaluran dana bantuan program sembako tetap dilakukan secara manual dengan mencocokkan antara KTP, surat pemberitahuan, dan Danom. Nah, itu adalah kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 melalui kantor pos di tahun 2022 ini ya sahabat itu. Informasi yang kedua terkait dengan hore, kabar gembira buat para penerima manfaat bantuan BPNT di tahun 2021 yang di tahun 2022 ini belum mendapatkan undangan dari pihak pos ya sahabat YouTube sebagai penyalur bantuan BPNT tunai di tahun 2022 ini. Sahabat YouTube semua perlu dipahami yang harus dibayarkan bantuan BPNT-nya ini adalah sebanyak 18,8 juta KPM penerima manfaat bantuan BPNT yang datanya tersebut berasal dari penerima manfaat di tahun 2021 ya sahabat YouTube. Karena di tahun 2022 ini masih belum ada penambahan penerima manfaat bantuan BPNT ya sahabat YouTube dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kabar gembiranya bahwasannya setelah dari tanggal 20 Februari hingga tanggal 1 Maret ini ya sahabat YouTube di tahun 2022 bantuan BPNT dicairkan secara tunai di tahun 2022. Itu adalah tahap yang pertama. Kabar gembiranya mulai besok ya sahabat YouTube hingga insya Allah lebih dari tanggal 5 Maret karena ada
daerah yang menyalurkan bantuan BPNT ini lebih dari tanggal 5 Maret ya sahabat YouTube. Jadi ada tahap berikutnya, ada gelombang berikutnya terkait dengan penyaluran bantuan BPNT ya sahabat YouTube ini, seiring dengan data yang masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke pihak POS ya sahabat YouTube, sehingga kemungkinan besar di 1 minggu ini akan banyak KPM BPNT di tahun 2021 yang masih belum mendapatkan undangan, akan banyak yang mendapatkan undangan dari pihak POS. Artinya ketika undangan sudah nyampe ke tangan KPM, maka bantuan BPNT akan segera bisa diterima sesuai jadwal dan tempat yang telah ditentukan dari pihak POS-nya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.